Halo Sobat Cipta Desa yang berbahagia. Selamat datang kembali di channel kami. Pada video kali ini, kami akan membahas tata cara pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau Kopdes Merah Putih. Setidaknya ada 6 langkah dalam pembentukan Kopdes Merah Putih. Mari kita simak sampai tuntas dan belajar bersama Cipta Desa, pembelajaran desa tanpa batas. Sebelum pada inti materi, perlu kita ketahui bersama bahwa yang menjadi dasar pembentukan Kopdes Merah Putih adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang telah beberapa kali diubah. Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dasar selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang juga telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan dan pembinaan perkoperasian. Serta Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 6 Tahun 2025. Sebelum pembahasan lebih lanjut, perlu diketahui bersama bahwa pola pembentukan Kopdes Merah Putih terbagi menjadi 3 pola, yaitu 1. Pendirian koperasi baru. Artinya, pendirian koperasi baru dilakukan di desa yang belum memiliki koperasi. Koperasi dibangun dari nol dengan menghimpun anggota baru, modal awal, dan mengembangkan unit usaha sesuai potensi desa. 2. Pengembangan koperasi yang sudah ada. Artinya, koperasi yang sudah beroperasi dengan kinerja baik untuk dikembangkan agar kapasitasnya meningkat dan cakupan usahanya meluas. 3. Revitalisasi koperasi. Artinya, dilakukan revitalisasi terhadap koperasi lama yang lemah atau kurang aktif, melalui restrukturisasi manajemen dan kemungkinan penggabungan atau merger beberapa koperasi yang ada di desa. Dalam mewujudkan pembentukan Kopdes Merah Putih yang ideal sesuai dengan keinginan dan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan beberapa langkah strategis, antara lain. Pertama, Musyawarah Desa Kelurahan Khusus atau Musdesus pembentukan Kopdes Merah Putih. Namun sebelum Musdesus digelar, alangkah baiknya dilakukan pemetaan karakteristik desa dengan melakukan identifikasi masalah dan potensi desa terlebih dahulu. Identifikasi ini nantinya menjadi materi utama dalam Musdesus untuk membahas langkah-langkah strategis menjalankan Kopdes ke depan demi mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa atau kelurahan. Setelah pemetaan dan identifikasi selesai dilakukan, baru kemudian Musdesus pembentukan Kopdes Merah Putih dapat dilaksanakan. Sesuai amanat Permendes Nomor 16 Tahun 2019, bahwa musyawarah desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa atau BPD dengan difasilitasi oleh pemerintah desa. Oleh karena itu, pimpinan Forum Musdesus pembentukan Kopdes Merah Putih adalah BPD dan tidak dapat diganggu-gugat. Pembahasan dalam Musdesus mengenai pembentukan Koperasi Desa Merah Putih meliputi beberapa hal penting, antara lain, pembentukan Kopdes Merah Putih dengan model pendirian baru, pengembangan, atau revitalisasi. Permodalan termasuk simpanan pokok dan simpanan wajib. Keanggotaan dan kepengurusan Kopdes Merah Putih. Pembahasan bidang usaha dan rencana kegiatan usaha dan atau layanan yang akan dilakukan, seperti kode usaha pada KBLI, model bisnis, mitigasi risiko, prospektus bisnis, dan lainnya. Hubungan kelembagaan antara Kopdes Merah Putih dengan BUMDes atau BUMDesma atau lembaga ekonomi lainnya di desa. Serta penetapan domisili kantor koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Perlu ditekankan, apabila pembentukan Koperasi Merah Putih menggunakan model pendirian baru, maka dalam musyawarah juga harus dibahas anggaran dasar yang mencakup nama koperasi, nama para pendiri, alamat tetap atau tempat kedudukan koperasi, jangka waktu berdiri, maksud dan tujuan, keanggotaan koperasi, perangkat organisasi koperasi, modal koperasi, besarnya jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib, bidang dan kegiatan usaha koperasi, mekanisme rapat anggota, pembagian sisa hasil usaha, sampai pada ketentuan mengenai pembubaran dan penyelesaiannya, serta hapusnya status badan hukum dan sanksi yang diberlakukan. Seluruh hasil pembahasan dalam Musdesus ini dituangkan dalam berita acara dan dicatat dalam risalah notulensi yang dilengkapi daftar hadir. Selain itu, harus juga disertakan dokumen pendukung berupa fotokopi kartu tanda penduduk para pendiri sesuai daftar hadir,
serta surat rekomendasi dari kantor desa atau kelurahan setempat. Selain dokumen pembahasan tersebut yang sudah dijelaskan, output dari Musdesus ini dilakukan penunjukan kuasa pendiri untuk mengajukan proses pengesahan akta pendirian Kopdas Merah Putih. Berkenaan dengan dokumen kelengkapan Pramusdes dan Musdesus Merah Putih ini mulai dari format identifikasi karakteristik desa, SK Panitia, berita acara, notulensi, daftar hadir serta dokumen lainnya dapat Anda unduh gratis pada website Cipta Desa. Tahapan kedua, yaitu penyerahan dokumen NPAK atau Notaris Pembuat Akta Koperasi. Hasil kesepakatan dalam forum Musdesus Kopdas Merah Putih diserahkan oleh kuasa pendiri kepada notaris untuk dirumuskan dalam akta pendirian Kopdas Merah Putih. Tahapan ketiga, yaitu pengunggahan dokumen ke SABH atau Sistem Administrasi Badan Hukum. Pada tahap ini, dokumen berita acara pendirian dan akta pendirian diunggah oleh notaris ke dalam SABH. Tahapan keempat adalah penetapan SK pengesahan anggaran dasar Kopdas Merah Putih. SK ini dicetak oleh notaris berdasarkan akta pendirian yang telah dibuat. Tahapan kelima, yaitu pengesahan Kopdas Merah Putih secara resmi. SK pengesahan anggaran dasar yang dicetak oleh notaris diserahkan kepada koperasi, dan nomor induk koperasi diterbitkan oleh Dinas Koperasi Kabupaten Kota setempat. Tahapan terakhir adalah pengumuman koperasi. Kementerian akan mengumumkan SK pengesahan akta pendirian Kopdas Merah Putih ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari proses pengesahan secara hukum. Untuk ringkasan langkah-langkah tersebut, silakan cermati gambar berikut. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam berdesa, salam mencipta desa, membangun manusia.